Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Humas dan Komunikasi Publik KKP, Doni Ismanto, dan juga manajer kampanye tata ruang infrastruktur dan perkotaan Walhi, Dwi Sawung. Nanti juga akan bergabung bersama kita anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, Johan Rosihan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, saya ke Mas Doni terlebih dahulu. Mas Doni, saat ini rencananya akan dibongkar, besok mulai dibongkar. Seperti apa skema pembongkarannya? Bukan besok, tepatnya jam Rabu siang. Okay. Seperti Pak Menteri bilang, ada waktu 2x24 jam diberikan kesempatan kepada Dirjen PSDKP kami, Dirjen Ipung, untuk membuat rencana operasi, mengkoordinasikan dengan aparat-aparat keamanan maritim kita, mulai dari TNI AL, Bakamla, KPLP, dan Polairut, dan tentunya PSDKP. Rencana operasi dibuat untuk menghitung mobilisasi personil, ketersediaan armada, dan olah geraknya. Karena kita maunya, Pak Menteri itu maunya kalau turun ke laut jangan terlalu lama-lama. Personil kan banyak tuh. Ini terkait logistik juga nanti dan sebagainya. Kalau makin lama kita di laut, tidak hanya personil yang kita kasihan, nanti lautnya juga nanti malah menjadi terganggu ekosistemnya. Nah, ini butuh perencanaan operasi dan koordinasi yang matang. Dan armada kan harus digerakkan nih. Kita punya 4 kapal pengawas, lagi kita geser dari titik yang lain ke lokus. Kita punya URC, kita punya Sea Riders, terus kita lagi mobilisasi personil juga. 400 personil PSDKP akan turun, selain kita memobilisasi juga taruna-taruna AUP kita. Jadi ini mungkin terus terang kalau saya tanya-tanya teman PSDKP, pernah nggak seperti ini? Ini belum pernah juga untuk seperti ini, karena pengennya tuh nggak sampailah waktunya, nggak berhari-hari lah. Jadi pengennya selesai, karena ini kan biayanya juga harus diperhitungkan. Nah, ini yang kenapa 2x24 jam. Begitu, Mas. Baik. Pak Doni, akhirnya kan pagar laut ini dibongkar karena dari ATR BPN juga sudah memberikan informasi bahwa ternyata ada HGB atas tanah di dasar laut ini. Saat ini penyelidikannya sudah sejauh apa? Nama-namanya siapa saja? Karena ada puluhan nama yang disebutkan, yang disampaikan tapi tidak disebutkan dalam konferensi pers. Maaf, itu mungkin di tempatnya Pak Nusron ya, bukan di tempatnya kami ya. Yang mengeluarkan sertifikat itu kan di tempatnya ATR BPN, bukan. Karena kalau di KKP itu gini ya, untuk aktivitas kegiatan menetap yang memanfaatkan ruang laut, itu namanya keluar ada PKKPRL, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Itu izin prinsip yang harus dimiliki oleh pelaku usaha jika ingin melakukan aktivitas menetap di ruang laut. Setelah itu dia nanti kalau dia mau reklamasi ada izin reklamasi. Kalau dia mau gelar kabel telekomunikasi atau pipa gas, itu dia harus ada izin membangun. Sebelum izin membangun ada AMDAL dulu, izin lingkungan sekarang namanya. Baru nanti izin membangun, baru izin operasi. Jadi kalau yang tadi Anda tanya itu di tempatnya ATR BPN, bukan di kami gitu loh. Jadi saya nggak tahu tahapannya di sana apa dan kenapa di laut ada sertifikat. Baik. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja, kita mengacu kepada PP nomor 5, kita mengacu kepada PP nomor 21, pemanfaatan ruang laut. Untuk pemanfaatan ruang laut itu hanya ada PKKPRL diterbitkan oleh KKP, ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Baik Pak Doni, tadi saya mau tanya sedikit, artinya kalau misalnya membangun pagar laut ini tidak perlu AMDAL, tidak perlu izin untuk ke KKP seperti itu? Saya tadi sudah bilang, apapun aktivitas menetap yang memanfaatkan ruang laut, apapun, Anda mau pasang pagar, Anda mau taruh keramba, kalau Anda gitu mau... izinnya sudah diterima belum? Sudah diajukan belum ke Pak Doni? Tidak ada izin, makanya disegel. Baik.
Baik, saya Dan lokasi itu bukan untuk peruntukan membangun pagar, karena itu zona perikanan tangkap, zona budidaya. Baik, saya ke Pak Dwi Saung. Pak Dwi Saung, Anda melihat ini akhirnya mulai terungkap satu persatu fakta dari pagar laut ini. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa? Kalau saya melihatnya agak lambat juga ya pengumumannya ya mungkin ya, karena sebenarnya sedari awal ketika ada keluhan nelayan ya, kami sebenarnya sudah tahu bahwa ada yang ada sertifikat di dalam situ ya, cuma kan kami tidak punya akses. Karena mereka ketika melakukan pemagaran itu juga bilang punya izin, punya apa begitu ya, dan kami tahu mereka punya HGU, tapi sayangnya kami tidak punya akses terhadap data legalnya ya, kan data informasinya ada di ATR BPN ya. Maka ketika pihak ATR BPN mengumumkan bahwa ada sertifikat di sana dan siapa pemiliknya, harusnya ini dari kemarin-kemarin begitu ya disebut ya, kami kan sudah tahu bahwa, dan teman-teman yang punya akses lebih detailnya kan mereka begitu ya. Kami hanya tahunya ada persil di atas itu, ada beberapa yang sertifikatnya berupa hak guna usaha, ada yang sertifikat hak milik gitu ya. Tapi sangat lambat sekali gitu ya. Bahkan ketika sudah viral, seolah-olah tidak pernah ada sertifikatnya di sana gitu ya. Padahal yang kami tahu itu ada sertifikatnya. Bahkan jelas banget gitu ya, versi-versinya sama dengan kotak-kotak perancah yang dibikin di laut gitu ya. Baik, lantas Anda ketika mengetahui informasi ini, apakah juga kemudian sudah melaporkan mungkin dalam hal ini ke legislatif atau ke DPR sebagai pendengar suara rakyat, kemudian untuk menyelidik hal ini lebih dalam? Sebenarnya kan dari awal ini ya kita bilang ini pelanggaran ya ke level bawah dulu, yang paling bawah, bahwa sempat juga teman-teman dinas perikanan gitu ya sempat dikeluhkan juga, ini nelayan mengeluhkan bahwa ini ada pematokan wilayah tangkap nelayan gitu ya. Cuma kan ini kewenangannya di siapa juga saling kayak semacam waktu itu ya, lemparan ini siapa sih yang punya ini bagaimana ini bagi siapa gitu, seperti pada lempar-lemparan ya ke DPR juga. DPR waktu itu semacam ragu-ragu juga begitu ya, tidak ada mengejar ke pihak pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut gitu. Baik, saya kembali ke Pak Doni. Pak Doni, lama katanya tindakannya. Mengapa lama membutuhkan untuk kemudian membongkar pagar ini? Membongkar pagar itu kan kita sudah bergerak dari 9 Januari, kita melakukan penyegelan, terus kita melakukan penyelidikan. Kita bergerak berbasis kepada Undang-Undang Cipta Kerja, karena wewenang Polsus kami itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenakan sanksi administratif denda kepada pemiliknya. Pemiliknya itu siapa? Entitas yang berbadan hukum. Nah, itu yang kita sedang cari kan. Jadi kami ini bergerak berbasiskan kepada hukum. Hukum yang kami pegang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau tadi Mas Dwi itu kan lebih sebenarnya unsur-unsur pidana. Dan itu kan sekarang kalau nggak salah ya ada kelompok masyarakat yang sudah melaporkan nih ke APH yang bisa masuk ke unsur pidananya, yaitu polisi. Nah, kita tunggu juga hasilnya dari nanti pelaporan ini gimana selanjutnya gitu loh. Jadi Mas, kita ini di pemerintah ini masing-masing punya wewenang dibatasi oleh undang-undang gitu loh. Jadi kita bergeraknya sesuai dengan undang-undang dan amanah yang diberikan oleh undang-undang itu. Baik, tapi kan juga diperlukan kerjasama antar kementerian dan juga lembaga supaya ini bisa terbongkar. Sama tadi akhirnya ada benang yang menyatukan bahwa ternyata sudah ada surat HGB di situ, dan akhirnya kemudian KKP juga akhirnya mulai membongkar rencana hari Rabu nanti. Tapi ini kan 30 meter cukup panjang dan sebenarnya sudah lama terjadi, sudah lama dibangun. Apakah memang harus ada aduan yang cukup viral dulu di media sosial, kemudian baru KKP turun tangan untuk juga kemudian melakukan pengecekan, atau seperti apa sebenarnya sistem pengaduan untuk KKP utamanya di wilayah laut ini, Pak Doni? Oke, saya koreksi ya, bukan 30 meter. Kalau 30 meter sih kita nggak bahas ini berseri-seri di TV. Iya, 30 km maksud saya ya.
Jadi jangan dipotong nanti orang pikir 30 meter. Jadi sebenarnya gini, wilayah yang kita bahas ini itu kan di 0 sampai 12 mil. Itu dalam pengawasan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, itu pengawasannya itu ada di pemerintah daerah. Alatnya pemerintah daerah itu apa? Itu adalah namanya Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan ini dia garis komandonya ke bupatinya atau ke gubernurnya. Ke KKP apa? KKP itu adalah pemerintah pusat. Dia hanya bermitra dengan KKP. Dia berkoordinasi dengan KKP. Tapi yang bisa garis komando langsung itu yang pegang ya bupati atau gubernurnya. Ini kita pahami dulu. Jadi saya lihat belakangan ini DKP itu KKP. Walaupun belakangnya sama-sama KP. Masing-masing daerah itu beda-beda penamaannya. Ada DKP, ada namanya digabung sama ketahanan pangan dan sebagainya. Nah itu jadi kalau ditanya ini pengawasannya awalnya harusnya tahunya dari mana? Ya pemerintah daerah setempat melalui DKP-nya. Nah nanti kalau karena perizinan untuk pemanfaatan ruang laut itu yang mengeluarkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia akan berkoordinasi nih sama KKP. Oh, ini ada seperti ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tapi KKP dalam bergerak pasti mengacu kepada selain aturan di KKP, pegangannya itu adalah perda dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, misalnya kita bicara sekarang objek yang kita bahas ini di Banten gitu kan. Kalau kita lihat peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Banten, daerah itu ruang laut, bukan ruang darat. Nah itu kembali ke tadi Mas Dwi bilang kok ada sertifikat dan sebagainya. Mungkin dari situ kita bisa menjadi salah satu bahan penyelidikan nanti di tempatnya Pak Nusron. Kenapa itu bisa keluar gitu loh? Karena kalau mengacu kepada peraturan daerah kan jelas itu laut gitu loh. Baik, Pak Doni, tapi itu kan tadi Pak Doni sampaikan aduan dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas pengawasannya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti apa sehingga akhirnya baru pusat memutuskan untuk ambil alih penanganan yang terjadi di daerah ini? Iya kan pengawasan itu berjenjang Mas. Kami tidak mau sebenarnya cerita kayak gini kami nggak mau lagi mengulang-ulang ya. Tapi yang jelas kami sudah bersikap, kami sudah bertindak sebagai pemerintah pusat. Koordinasi kan harus dilakukan. Koordinasi ini mungkin makan waktu dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita itu udah turun ke lapangan, udah ada pool bucketnya dari unit UPT kita di daerah Banten itu sudah turun. LPSL Serang kita di daerah Serang Banten itu sudah turun untuk pool bucket itu di sekitar September gitu loh. Nah kita sudah bikin kan, tapi harus dicek lagi karena ya itu kita harus cek ini harus pasti gitu loh. Ini apa ini barang kayak gitu seperti itu. Tapi kan ini dia berjalan terus. Tapi kita harus pahami, kami itu hanya bisa sekedar administrasi gitu loh. Kalau untuk sampai ada paksaan berupa tindakan penghentian yang sebagai yang berbentuk pidana kan bukan di kami APH. Nah itu kita konsultasi itu, kita ajak koordinasi ke APH yang lain gitu loh. Baik, terima kasih Mas Doni atas informasinya. Mas Doni menyatakan hanya bisa sampai 6.45 karena ada aktivitas lainnya. Kami persilakan Mas Doni untuk meninggalkan ruang online ini, tapi kami masih akan berdialog bersama dengan Pak Dwi Sawung dan juga yang sudah bergabung bersama kita anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Pak Johan Rosihan. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Mas, mohon maaf. Salam sama Pak Johan ya, ketemu lagi kita di sini Pak. Baik. Siap Pak Doni. Baik, saya ke Pak Johan yang baru bergabung bersama kami. Pak Johan, tadi memang di pemerintahan ini cukup banyak layernya yang harus dilakukan atau mengikuti administrasi untuk mengeksekusi sesuatu. Jika ternyata hal ini harusnya sudah dibahas lebih awal karena cukup panjang pagar lautnya 30 km dan juga nelayan sudah berteriak seperti itu untuk meminta bantuan. Sampai kapan akhirnya pemerintah pusat bisa memutuskan untuk mengambil alih
persoalan ini dari pemerintah daerah untuk kemudian dieksekusi dan diselidiki langsung, Pak Johan? Kalau dalam dalam konteks pagar laut ini kan sudah ada kesepakatan bahwa Rabu itu akan bongkar bareng. Ya, tadi kan sudah ada pertemuan tadi pagi Pak Menteri, Pak Wamen sama Pak Kasal, dan sudah bersepakat tentang itu. Artinya kalau untuk pagar laut ini koordinasinya sudah selesai dan sudah sepakat untuk membongkar ini, dan itu kita ucapkan terima kasih lah. Tapi soal kedepannya mungkin ya, bicara tentang koordinasi ini, saya tadi juga menyatakan bahwa yang namanya koordinasi di Republik ini adalah barang yang sangat mewah, ya susah sekali kita mendapatkannya. Nah karena itulah pada periode 2019-2024 kemarin DPR kan membentuk satu pansus yang ingin melakukan revisi Undang-Undang Kelautan. Nah, isu utamanya adalah bagaimana cara kita menjaga keamanan laut kita ini. Ya, kenapa ini penting kita lakukan? Karena semua instansi atau kementerian atau lembaga yang ada ini semua punya pengamanan. KKP punya PSDKP, Menteri Perhubungan punya KPLP, terus ada Bakamla, ada Polair, ada Angkatan Laut dan sebagainya gitu. Nah, begitu banyak lembaga yang ingin mempunyai kewenangan besar di laut ini, tapi ternyata pagar laut ini menampar kita semua bahwa berhentilah, ya. Kan pagar laut ini mengatakan kepada kita, berhentilah kalian rebut kewenangan di laut ini, tapi jaga gitu. Ini yang penting, tidak usah rebut kewenangan. Nah karena itulah kita berharap mudah-mudahan ke depan pansus kelautan ini segera dilanjutkan kembali oleh DPR dengan satu semangat kemarin itu bahwa kita harus menggabungkan semua undang-undang tentang kelautan ini dalam satu undang-undang yang namanya Omnibus Maritim. Ya, perairan masuk di situ, kelautan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan perubahan regulasi ini kita bisa meningkatkan koordinasi kita yang selama ini sangat buruk dan dipertegas oleh keberadaan ruang laut ini. Begitu, Mas. Baik, Pak Dwi Saung, ini adalah komitmen dari pemerintah. Tapi Anda melihatnya apakah komitmen ini bisa segera terwujud dalam waktu dekat? Apalagi tadi ini bisa sebagai refleksi bahwa ternyata layer-layer administrasi kita ini sangat banyak sehingga tidak bisa langsung ditindaklanjuti saat itu juga saat temuan kasus ini. Sebenarnya kalau saya sih melihatnya nggak ada, bukan layer ya, ini saya pernah berstatement juga di media bahwa ini beberapa pihak seperti tutup mata aja gitu, pura-pura nggak lihat gitu ya, ada pelanggaran di situ. Itu kan datang babunya juga kan terbesar, nggak mungkin aparat di bawah nggak lihat, apalagi di situ ada beberapa instalasi strategis ya untuk pertahanan ibu kota. Pasti mereka lihat, pasti mereka akan tanya itu buat apa begitu ya, dan truk besar segala macam datang ke sana bawa material, pasti tanya itu begitu. Pura-pura saja tidak lihat begitu ya, dan mereka juga tahu bahwa ada hak yang terbit di situ begitu ya. Mereka bukan nggak tahu, itu tahu, tapi ya nggak pengen ngasih tahu publik aja gitu ya. Tapi ketika kemarin publik bilang itu ada sertifikat haknya di sana, baru mereka sebutkan ini ada sertifikat haknya, dan baru belakangan aja kan mengakui bahwa ini harusnya nggak boleh, dan itu harusnya memang pidana ketika menerbitkan sertifikat hak di atas laut, hak darat ya, yang di atas laut itu nggak boleh sebenarnya, dan harusnya ini udah pidana ya. Ini kan pemalsuan dokumen masuknya ya, masuknya pidana juga, dan sempat juga berkelit kan bahwa ini dulunya tambak atau daratan, ini kan namanya muara ya, ini muara sungai besar di sana, nggak ada itu ceritanya di muara itu ada abrasi, yang ada adanya ini ya perluasan daratan karena sedimentasi begitu ya, bukannya dan itu sebenarnya kalau kita lihat peta udara dari zaman dulu begitu ya, itu kelihatan bahwa di sana itu sebenarnya ya laut begitu ya, dan apalagi di sana ada instalasi pertahanan, mereka pasti punya datanya, mana batas laut, mana batas darat. Coba cek aja itu ke instalasi pertahanannya. Masih ada di situ juga, dekat situ ada 2 instalasi pertahanan ibu kota di sana, yang pasti punya petanya di sana gitu ya. Mereka sebagai instalasi pertahanan ibu kota pasti tahu batas laut di mana, batas darat di mana begitu ya. Jangan, nggak usah lagi berkelit kemana-mana begitu ya, menurut saya. Terima kasih. Baik Pak Johan, Anda menurutnya sebagai pengawas pemerintahan, benarkah memang banyak yang menutup mata jika hal-hal ini terjadi di sekitar kita? Ya, saya sepakat lah sama Masnya tadi itu. Ya, ini kan semua tamparan kepada kita ini.
soal bagaimana ego sektoral dari masing-masing kementerian dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada desakan publik seperti ini kan kemudian berlomba-lomba juga ingin membongkar. Apa yang terjadi ketika konflik antara KKP dengan Angkatan Laut juga saya pikir ini makin lucu-lucu saja sih menurut saya gitu. Nah karenanya mari kita jadikan, saya ingin menghimpun energi positif saja terhadap kasus yang ada di pagar laut ini. Mari kejadian pagar laut ini kita jadikan sebagai sebagai introspeksi kita semua sebagai bangsa. Ya apalagi Kabinet Merah Putih ini kan sudah jelas arahan presidennya itu bongkar dan usut. Ya, jangan permalukan presiden dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Jaga marwah pemerintah, negara tidak boleh kalah gitu. Mari, ini dukungan publik, dukungan masyarakat, dukungan DPR sudah sangat kuat untuk kasus ini. Nggak usah takut lagi dengan siapapun, termasuk jika ada pihak-pihak yang merasa kuat punya negara di dalam negara, itu kita abaikan saja. Mari kita bersatu, berkolaborasi, menjaga negara kesatuan yang kita cintai ini. Gitu Mas. Baik, saya ke Pak Dwi Sawung. Pak Dwi Sawung, ini rencananya DPR juga akan tadi melakukan Omnibus Law supaya hal ini tidak terulang kembali dan jelas secara aturan. Apa masukan Anda untuk aturan ini nanti ke depannya? Sebenarnya kan sudah jelas ya, aturan-aturannya sudah jelas begitu ya. Ini pelanggarannya juga sudah jelas. Cuma yang jadi masalah kan sebenarnya sekarang salah satunya ya soal penetapan PSN itu ya. Yang di lapangan itu juga tidak jelas ini sampai sekarang PSN-nya batasnya di mana. Publik tidak tahu itu batasnya di mana, seluas apa, koordinatnya di mana gitu. Ada beberapa PSN lain yang muncul tapi sudah jelas batas koordinatnya, misalnya kayak di Bali ya, itu jelas koordinatnya di mana. Yang ini tidak jelas dan di lapangan itu dia pakai alasan PSN untuk bebas gitu ya, bisa kemana aja, membebaskan, memaksa, membebaskan, termasuk juga ini luasan ini juga kan jadinya di lapangan pakai alasan itu juga untuk memperluas ini begitu ya. Ketika ada omnibus jangan-jangan nanti jadi malah mempermudah yang hal-hal seperti ini gitu. Ini yang kita takutkan gitu ya, di tengah mungkin niatnya baik omnibus di awal gitu ya untuk mempermudah, tapi di tengah jalan bisa-bisa yang masuk pasal-pasal yang sebenarnya jadi menguntungkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya merugikan seperti ini gitu. Nah, Pak Johan tanggapannya? Saya pikir rezim sudah berubah, Mas. Ya, rezim sudah berubah. Kenapa pagar laut seperti sekarang ini bisa cepat kita dengan tekanan publik ya, dengan viral dan lain sebagainya, ini cepat langsung direspon langsung oleh presiden, bongkar usut gitu. Nah karenanya saya tidak ingin berada dalam posisi pesimis dalam persoalan ini. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita memberikan waktu kepada Pak Presiden, karena itulah harapan saya tadi kepada para kabinet, kepada para menteri-menteri ini. Mari jadikan mono loyalitas kepada Presiden Prabowo ini. Tidak ada lagi presiden lain di Republik ini selain Presiden Prabowo. Jadi perintah presiden harus kita amankan, perintah presiden harus kita kerjakan, dan jangan permalukan presiden dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi Mas, saya ingin katakan bahwa rezim sudah berubah. Ya, ini bukan lagi rezim Jokowi, ini bukan lagi rezim yang memberikan kesempatan luas kepada para oligarki untuk merusak bangsa kita, tetapi ini adalah dan itu yang diulang-ulang oleh Prabowo sebagai presiden untuk menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu kepada para pembantu presiden saya berharap jangan permalukan presiden sekali lagi, ya kan? Jangan hilangkan marwah negara ini dengan kalian berkongsi dengan oligarki, apalagi nanti misalnya ada pembahasan undang-undang kita menerima lagi misalnya menerima pasal-pasal yang untuk itu. Sekali lagi sebagai catatan, saya dari fraksi PKS menolak undang-undang Cipta Kerja kemarin itu salah satunya adalah soal PSN ini. Dengan selain alasan-alasan yang lain. Dan apa yang kami khawatirkan kejadian gitu. Nah karena itu kita juga akan terus mengawal ini, mudah-mudahan tidak kejadian lagi seperti yang terjadi saat ini. Begitu Mas.
Baik, kami akan kawal terus seperti apa nanti proses pembongkaran dari pagar laut ini dan juga pembuatan aturan mengenai tata kelola laut. Kita harapkan semoga bisa terbaik nanti kebijakan dan juga aturan yang diambil. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Manajer Kampanye Tata Ruang Infrastruktur dan Perkotaan Walhi Dwi Saung dan juga anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Johan Rosihan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Bapak-Bapak.